Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Noval Septian Putra Wibisana dengan NIM 240505140056. Saya di sini akan mempresentasikan tentang metopen saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning terhadap motivasi dan hasil belajar peserta didik kelas 10 TTL pada materi mengukur besaran listrik pada mata pelajaran dasar kelistrikan di SMA. Sebelumnya saya mohon maaf atas videonya karena saya hanya merekam dengan HP. Oke, lanjut. Untuk bab 1 pendahuluan, yaitu ada latar belakang, ada identifikasi masalah, ada batasan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Manfaat penelitiannya ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Oke. Untuk yang latar belakang sendiri, pembelajaran dasar-dasar ketenaga listrikan di SMK masih didominasi oleh metode konvensional. Yang kedua, peserta didik cenderung pasif sehingga motivasi belajar dan hasil belajar belum optimal. Yang ketiga, ada diperlukan model pembelajaran yang lebih aktif, inovatif, dan berpusat pada peserta didik. Yang keempat, PJBL memberikan pengalaman belajar melalui proyek nyata yang relevan dengan materi. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh PJBL terhadap motivasi dan hasil belajar peserta didik kelas 10 TTL. Untuk yang kedua, ada identifikasi masalah dan batasan. Identifikasi masalah, ada pembelajaran masih teacher center. Yang kedua, motivasi belajar peserta didik rendah, pemahaman konsep dasar kelistrikan masih kurangnya model pembelajaran inovatif, PJBL belum dimanfaatkan secara maksimal. Dan batasan masalah yaitu subjek berada di kelas TITL kelas 10 SMK Senopati, model pembelajaran project based learning, ada materi pengukuran besaran listrik, variabel yaitu motivasi belajar dan hasil belajar, yang terakhir yaitu instrumen market pretest dan post test. Untuk rumusan masalah dan tujuannya yaitu untuk rumusan masalah PJBL, apakah PJBL berpengaruh terhadap motivasi belajar? Yang kedua, PJBL berpengaruh terhadap hasil belajar. Yang ketiga, apakah PJBL berpengaruh terhadap motivasi dan hasil belajar secara bersamaan? Yang ketiga, ada tujuan pembelajaran. Apakah PJBL terhadap motivasi belajar? Apakah ada tujuan PJBL terhadap hasil belajar? Dan ketiga itu, apakah ada PJBL terhadap motivasi dan hasil belajar di kelas 10 TITL? Yang manfaat, ada manfaat teoritis dan ada manfaat praktis juga. Manfaat teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya mengenai penerapan model pembelajaran PJBL pada pembelajaran di SMK. Manfaat praktis yaitu ada guru memberi manfaat pada guru, yaitu referensi model pembelajaran yang efektif. Untuk manfaat peserta didik yaitu meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Untuk manfaat sekolah yaitu mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Dan untuk manfaat peneliti yaitu menambah pengalaman dan wawasan penelitian. Untuk bab 2, kajian pustaka. Ada kajian teori, ada hasil penelitian relevan, ada kerangka berpikir, dan ada hipotesis penelitian. Untuk kajian teori sendiri, kajian teori ada beberapa macam yang saya ambil, yaitu ada PJBL. PJBL merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik melalui penyelesaian proyek untuk menghasilkan produk atau karya berkaitan dengan materi pembelajaran model. Ini mendorong peserta didik belajar aktif dan kolaboratif dan kontekstual. Sintaks PJBL ini ada pertanyaan, ada merencanakan proyek, penyusunan jadwal, monitoring proyek, pengujian hasil, dan evaluasi pengalaman belajar. Yang motivasi sendiri yaitu motivasi merupakan dorongan dari dalam maupun luar diri peserta didik yang mengarahkan dan mempertahankan aktivitas belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Indikatornya yaitu hasrat untuk belajar atau hasrat untuk berhasil, dorongan belajar, harapan masa depan, penghargaan belajar, kegiatan menarik, dan lingkungan kondusif. Untuk kajian teori yang selanjutnya yaitu ada dasar-dasar kelistrikan, yaitu mata pelajaran dasar kejuruan yang membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang kelistrikan. Penelitian ini difokuskan pada kompetensi mengukur besaran listrik. Untuk hasil belajar sendiri
merupakan kemampuan yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Dalam penelitian ini, hasil belajar difokuskan pada ranah kognitif yang diukur melalui pre-tes dan post-tes. Untuk yang ketiga yaitu mengukur besaran. Mengukur besaran listrik merupakan kompetensi dasar yang berkaitan dengan pengukuran tegangan, arus, hambatan, dan daya listrik menggunakan alat ukur yang sesuai. Kompetensi ini penting sebagai dasar praktik ketenaga listrikan. Oke. Untuk yang penelitian relevan dan kerangka berpikir. Untuk penelitian relevan ada yang peneliti berasal dari Furi, Fatur Rahman, dan Rahman, yang hasilnya merupakan PJBL meningkatkan motivasi belajar, PJBL meningkatkan hasil, dan yang terakhir Rahman yaitu motivasi mempengaruhi hasil belajar. Untuk kerangka berpikir seperti di layar tersebut yaitu pembelajaran konvensional, motivasi dan hasil belajar rendah, project based learning, motivasi belajar meningkat, dan hasil pun juga akan meningkat. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini yaitu ada 3. H1, PJBL pengaruh terhadap motivasi belajar. H2, PJBL pengaruh terhadap hasil belajar. Yang ketiga yaitu H3, PJBL berpengaruh terhadap motivasi dan hasil belajar. Untuk bab 3 metode penelitian. Bab 3 di sini ada 8 subbab, yaitu yang pertama jenis dan desain penelitian. Yang kedua ada tempat dan waktu penelitian. Yang ketiga, populasi dan sampel penelitian. Yang keempat, variabel penelitian. Yang kelima, ada definisi operasional variabel. Yang keenam, teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang ketujuh, ada uji instrumen atau penelitian. Dan terakhir, teknik analisis data. Untuk desain penelitian dan tempat dan waktu penelitian. Untuk desain sendiri, pendekatannya kuantitatif, ada quality experiment design, dan non-equivalent control group design. Yang selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Tempatnya yaitu di SMK Senopati Sedati dan waktu semester ganjil 2006 sampai 2027. Untuk yang populasi dan sampel dan variabel penelitian. Untuk populasi sendiri, kita ada 2 kelas, yaitu kelas TITL kelas 1 dan TITL kelas 2. Untuk ruang 2 dan ruang 1 maksudnya. Untuk kelas tetap kelas 10. Jumlah persiswa yaitu 25 per kelas dengan total 50 siswa. Untuk sampelnya sendiri itu menggunakan sampling jenuh. Dan yang variabel penelitian ada X. Variabel X yaitu project based learning. Y1 motivasi belajar, dan yang 2 yaitu hasil belajar. Selanjutnya ada definisi operasional dan dalam instrumen. Untuk definisi operasionalnya sendiri yaitu ada variabel PJBL, indikatornya sintaks PJBL. Untuk motivasi yaitu 6 indikator, dan hasil belajar menggunakan C1 dan C2. Untuk tekniknya ada beberapa, yaitu yang pertama ada angket, ada pretest, ada proses, dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Nah, yang terakhir yaitu ada uji instrumen, teknik analisis data. Untuk uji instrumennya itu menggunakan 2, uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data yaitu ada analisis motivasi, analisis hasil belajar, endgain, uji normalitas, uji homogenitas, independen sampel t-test. Nah, cukup sekian presentasi saya untuk Metopen ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena videonya menggunakan rekaman langsung dari HP, jadi mungkin hasil tidak maksimal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.